Ya pemirsa, untuk membahas terkait aksi yang digelar di berbagai daerah dan juga serangan Israel yang masih terus dilancarkan ke Palestina, kami telah terhubung dengan ada pengamat hubungan luar negeri, ada Bu Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dina, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Syafa. Terima kasih. Baik-baik. Baik, Bu Dina, ini aksi massa bela Palestina terus mengalir di berbagai daerah di tanah air dan juga di negara-negara di dunia. Bagaimana kemudian aksi massa ini yang dilakukan di berbagai pelosok dunia bisa memberikan pengaruh yang kuat untuk terjadinya kemerdekaan Palestina atau Israel bisa menghentikan serangannya di sana? Baik, kebetulan saya juga ini saya pakai shawl jilbab khas Palestina. Saya juga baru hadir tadi di aksi demo di Bandung di Dago. Bergulirnya aksi massa di seluruh dunia, terutama di negara-negara Barat, di Amerika Serikat dan di Eropa, itu akan membawa pengaruh dari sisi dukungan opini publik sedunia yang pada akhirnya gitu, diharapkan para elit, para politisi di berbagai negara itu semakin berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang berdampak. Yang berdampak itu maksudnya gimana? Yang memang betul-betul bisa membuat Israel mengubah kebijakannya atau mengubah di Palestina gitu ya. Jadi misalnya kalau contoh kasus di Amerika Serikat, itu Amerika Serikat sampai sejauh ini masih terus memberikan dukungan penuh tanpa syarat kepada Israel, terus menyuplai senjata, menyuplai bom ke Israel. Nah, ketika tekanan opini publik semakin kuat, diharapkan mereka mengubah kebijakannya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Ya, kalau pemerintah melihat betapa bangsa Indonesia itu betul-betul memberikan dukungan kepada Palestina, betul-betul prihatin dengan apa yang terjadi hari ini di Gaza, sudah 8 bulan genosida berlanjut, mudah-mudahan pemerintah juga mengambil kebijakan yang lebih berani gitu ya, yang lebih tegas, yang lebih berdampak. Seperti apa Bu Dina kebijakan yang lebih berani yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Ya, kalau melihat apa skenario yang dulu terjadi di tahun 80-an di Afrika Selatan, waktu itu dunia bersama-sama kompak untuk berusaha melawan rezim apartheid di Afrika Selatan. Dulu itu kan bersama-sama melakukan boikot ekonomi. Sehingga ketika pilar-pilar ekonominya sudah semakin lemah, waktu itu rezim apartheid Afrika Selatan akhirnya membubarkan diri dan dibentuk pemerintahan demokratis di sana. Nah, skenario ini juga bisa diulangi lagi di Palestina, dan ini memang banyak gerakan masyarakat sipil yang tujuannya seperti itu. Sehingga ketika misalnya Indonesia, meskipun kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi kan kerjasama ekonomi itu masih ada. Seandainya Indonesia sama-sama dengan negara-negara lain itu juga menghentikan kerjasama ekonomi dengan Israel, harapannya adalah ketika ekonomi semakin melemah, tentu Israel tidak bisa melanjutkan kejahatannya di Palestina. Baik, Bu Dina, tapi ini ICJ saja yang sudah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya di Palestina, namun faktanya hingga kini serangan terus dilakukan bahkan ke kamp-kamp pengungsian. Lantas langkah apa lagi yang bisa dilakukan untuk menghentikan serangan Israel di sana? Ya, dukungan atau upaya untuk menekan Israel agar menghentikan genosidanya di Gaza itu kan muncul dari berbagai front ya. Jadi kita tidak melihatnya parsial. Masyarakat sipil melakukan aksi demo, kemudian juga atas inisiatif pribadi masyarakat juga melakukan aksi boikot, gitu kan. Dan ada beberapa negara juga secara ini ya di level negara itu juga melakukan aksi boikot atau pemutusan hubungan diplomatik. Kemudian ICJ, jadi proses-proses hukum juga berjalan. Kemudian
di PBB, proses-proses diplomatik, bagaimana negara-negara dunia di forum PBB juga berusaha melakukan tekanan, lalu yang tidak kalah penting dan bahkan juga sangat penting di lapangan di Gazanya sendiri dan di tepi barat itu para pejuang Palestina terus melakukan perlawanan bersenjata. Nah, ini tekanan dari berbagai lini ini ini ya, saya optimis pada saatnya itu akan bisa menghentikan Israel. Jadi sehingga memang kita nggak bisa lihat parsial kalau hanya misalnya lihat ICC saja tidak dipatuhi, resolusi Majelis Umum PBB tidak dipatuhi ya. Kalau parsial memang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita lihat secara komprehensif betapa perjuangan membela Palestina itu ada di berbagai front, nah itu kita bisa optimis. Baik, terima kasih Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya. Terima kasih.